kenapa Tuhan mengizinkan persoalan yang besar, masalah yang besar, tantangan yang besar dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita bahas akan hal ini, mari follow akun ini dan berikan like dan juga save video ini dan berikan komentar. Komentarnya saya percaya firman Tuhan atau komentar Anda mau minta doa, silakan tulis di kolom komentar dan juga berikan share video ini kepada orang lain supaya orang lain juga bisa diberkati oleh Tuhan. Oke, kenapa Tuhan mengizinkan masalah yang besar, persoalan yang besar kita hadapi? Oke, dari hal ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 dan 2. Dia berkata begini, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Oke, saya menjelaskan tentang ayat ini, di mana ketika Yosua merebut tanah Kanaan, maka ternyata ada beberapa kota dan raja-rajanya yang tidak ditaklukkan oleh Yosua. Orang Israel sudah masuk tanah Kanaan, tapi ada beberapa kota dan raja-rajanya yang tidak dibinasakan oleh Yosua. Dan ini diizinkan oleh Tuhan, dan ini adalah rencana Tuhan, ini adalah suatu maksud Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan akan hal itu? Nah, padahal raja-raja ini adalah raja yang besar, raja-raja yang kuat. Nah, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Nah, maksud daripada Tuhan adalah supaya orang-orang Israel yang tidak pernah mengenal perang, supaya mereka bisa berperang. Cerita daripada firman ini adalah Yosua dan para tua-tua orang Israel sudah meninggal. Dan akhirnya ada keturunan-keturunannya yang menduduki tanah Kanaan. Jadi Tuhan mengizinkan raja-raja yang besar, kota-kota yang besar itu tidak ditaklukkan oleh Yosua. Kenapa? Supaya keturunan-keturunan daripada Yosua dan keturunan-keturunan Israel itu belajar untuk berperang menghadapi raja-raja yang besar, supaya mereka bisa merebutnya kembali. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita menghadapi persoalan-persoalan yang besar, tantangan yang besar dalam kehidupan kita? Padahal kita sudah orang yang percaya. Maksud daripada Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita belajar berperang. Maksudnya berperang apa Bapak Ibu? Supaya kita menghadapi masalah itu, kita hadapi tantangan itu, kita hadapi persoalan itu. Jangan kita mundur, jangan kita putus asa, jangan kita lemah, tapi kita harus hadapi itu, maju, berperang. Apa yang di depan kita, tantangan yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan cara apa? Dengan pertolongan Tuhan. Kita dengan cara apa? Dengan hikmat daripada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dengan caranya Tuhan. Jadi jangan putus asa. Banyak orang yang berkata, aduh saya nggak mampu lagi, aduh saya nggak mampu. Padahal Tuhan mengizinkan supaya kita menghadapinya. Mungkin Tuhan mengajar kita untuk kita sabar. Mungkin Tuhan mengajar kita menghadapi masalah supaya kita bisa mengampuni orang lain. Mungkin Tuhan mengajar kepada kita supaya kita lebih lagi rendah hati. Mungkin Tuhan mengajar kita supaya kita lebih mengandalkan Tuhan lagi. Jadi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengajarkan untuk kita hadapi semuanya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Nah, ini poin yang pertama, supaya Tuhan melatih kita untuk kita menghadapi masalah-masalah kita. Yang kedua, kenapa kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan dan Tuhan izinkan akan hal itu? Lalu ayat yang keempat dia berkata begini, Hakim-Hakim 2 ayat 4, mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel. Ia di sini Tuhan dengan perantaran mereka. Dengan perantaran apa maksudnya? Perantaran raja-raja ini yang masih ada di Kanaan itu, kota-kota ini yang belum ditaklukkan oleh Yosua.
apa? Untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Maksudnya supaya apa? Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang besar dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan dalam hidup kita, adalah kita dengar suara Tuhan, adalah kita dengar apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam masalah kita. Saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam masalah, tantangan dalam kehidupan kita. Lihat apa maksud Tuhan, lihat apa rencana Tuhan. Jangan kita mengeluh, jangan kita nyalakan orang lain, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Tidak boleh. Tapi lihat apa kebaikan Tuhan, apa maksud Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia, supaya dengar suara Tuhan. Tuhan ajarkan dengan masalah yang besar ini. Supaya apa Tuhan? Supaya apa Tuhan? Mari kita bertanya, kita rendah, kita introspeksi diri kita. Terus kita datang di hadirat Tuhan. Mungkin juga Tuhan mengajar kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mengajar kita supaya mungkin kita rajin berdoa, rajin bersyukur dan sebagainya. Jadi jangan lihat akan negatif di setiap persoalan-persoalan kita, tapi lihatlah sesuatu yang positif. Lihatlah maksud dan rencana Tuhan di setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Oh, puji nama Tuhan. Ada dua hal yang kita belajar dari ayat ini. Dua hal kenapa Tuhan mengizinkan masalah-masalah besar dalam kehidupan kita. Supaya poin yang pertama, supaya kita belajar untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, berperang dengan masalah-masalah tersebut. Lalu yang kedua, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, apa maksud Tuhan di balik masalah-masalah kita. Kiranya firman ini bisa memberkati kita.